Oke, sip. Yang pertama, kita mulai dari yang pertama. Bapak Ibu, kalau misalkan nanti ada yang bertanya, ada misalkan agak kecepatan atau gimana gitu, boleh langsung tulis di kolom chat ya. Nah, ini semua suaranya jelas ya. Oke, aman. Nah, sekarang kita mulai. Bollinger Band 20 plus moving average 60. Yang pertama adalah saya pengen menjelaskan bahwa yang namanya Bollinger Band itu, Bollinger Band itu adalah dibentuk dari rumusnya nggak usah dihafalin, nggak apa-apa. Tapi yang jelas ada 3 garis di situ. Yang pertama ada Bollinger Band top, kemudian Bollinger Band middle, dan Bollinger Band bottom. Jadi yang atas top, yang tengah middle, yang bawah bottom. Kalau di standar defaultnya si Yami Broker, biasanya yang middle itu nggak kelihatan, tapi bisa digantikan dengan moving average 20 kalau misalkan mau agak repot ya. Jadi kalau ada yang repot ngapain yang gampang. Nah, jadi kalau ada agak repot ya coding ulang itu Bollinger top ditambah Bollinger bottom dibagi 2. Nah, itu ceritanya. Begitu ya. Nah, kemudian kalau ada salah kecepetan nih saya. Nah, mana tadi? Nih, Bollinger top, Bollinger middle, dan Bollinger bottom. Cara bacanya ini kayak gini. Saya gunakan Bollinger Band itu untuk membagi area trend bullish, area trend bullish dan bearish. Kalau misalkan di atas middle Bollinger ke atas itu sebutannya area bullish, middle Bollinger ke bawah sebutannya area bearish. Sesimpel itu ya. Nah, jadi Bapak Ibu dapat Bollinger Band itu yang pertama bacanya di atas middle Bollinger artinya bullish, di bawah middle Bollinger artinya bearish. Oke. Nah, cara pembacaan yang kedua. Dari middle Bollingernya. Middle Bollinger Bandnya kalau naik itu berarti trennya bullish, uptrend. Kalau misalkan middle Bollingernya turun, bearish. Nah, jadi ada 2 pembacaan tadi. Yang pertama di atas middle Bollinger bullish, di bawah middle Bollinger bearish. Yang kedua middle Bollinger nanjak artinya bullish, middle Bollinger turun atau menuki itu artinya bearish. 2 itu ya. Ini memang sengaja agak cepat ya, soalnya saya pengen mengajak Bapak Ibu untuk berpikirnya lebih cepat lagi. Kalau kemarin kan mungkin lambat. Nah, sekarang agak cepat. Nah, pembacaan yang ketiga adalah ketika Bollinger Band-nya itu menyempit dan melebar. Kalau misalkan melebar, artinya trennya menguat. Kalau misalkan menyempit, artinya trennya melemah. Jadi kita kombinasikan. Kalau misalnya middle Bollingernya uptrend ya. Terus kemudian Bollinger Band-nya menyempit, artinya dia lagi uptrend tapi lagi ada koreksi. Gitu. Kalau misalkan Bollinger Band-nya nanjak, middle Bollinger Band-nya nanjak, tapi Bollinger Band-nya melebar, artinya bullish-nya menguat. Gitu ya. Semua bisa dipahami? Aman ya? Kalau misalkan middle Bollinger Band-nya nanjak, kemudian Bollinger top-nya melebar, Bollinger Band bottom-nya juga melebar, artinya tren bullish-nya menguat. Tapi kalau Bollinger Band-nya mengecil atau menyempit, itu artinya ada koreksi, kemungkinan ada koreksi. Dan kalau misalkan ini saya hapus lagi. Kalau misalkan middle Bollingernya turun, middle Bollingernya menurun, itu artinya dia bearish. Nah, kalau bearish terus kemudian Bollinger Band-nya menyempit, artinya ada kemungkinan dia bearishnya koreksi. Jadi kalau harganya naik ya naiknya cuman kayak apa sih istilahnya, dead cat rebound itu ya istilahnya. Nah, terus kalau misalkan Bollinger Band-nya melebar, membuka gitu ya, middle Bollingernya turun, dan berarti bearishnya itu menguat gitu. Ini bearish ini akan kepake ketika Bapak Ibu itu trading forex atau mungkin komoditas gitu ya, kayak gold gitu ya. Terus mungkin kayak yang koin-koin itu kripto. Nah, itu kan uptrend sama downtrend kan bisa tetap jadi duit kan. Kalau downtrend tinggal pasang sell, kalau uptrend tinggal pasang buy gitu kan ceritanya. Nah, itu ini adalah indikator yang universal. Jadi Bapak Ibu bisa pakai di saham, bisa pakai di komoditas, bisa pakai di forex dan kawan-kawan. Nah,
Jadi dari si siapa namanya Bollinger Band ini kita bisa mendapatkan 3 macam pembacaan. Bapak Ibu masih ingat? Oke, masih ingat ya? Yang pertama, kalau misalkan Bollinger bandnya itu membuka, berarti trennya menguat. Salah. Yang pertama tadi di atas middle Bollinger itu bullish, di bawah middle Bollinger itu bearish. Yang kedua, pembacaan yang kedua adalah ketika middle Bollingernya itu nanjak itu berarti uptrend, kalau nukik itu downtrend. Dan yang ketiga, ketika Bollinger bandnya itu membuka itu artinya trennya menguat, dan ketika menyempit itu trennya melemah. Oke. Nah, sekarang kita gunakan moving average 60 sebagai tambahan eksekusi, yaitu tambahan aksesoris. Nah, ini tadi mana tadi? Ini sip. Moving average 60, kita pakai moving average yang eksponensial. Jadi ada simple eksponensial, ada weighted, ada double eksponensial. Tapi saya pakainya yang eksponensial. Kenapa pakai yang eksponensial? Nah, mungkin Bapak Ibu semua juga sudah tahu bahwa saya pernah bilang kalau pakai eksponensial itu paling gampang untuk ngelihat apakah dia sideways atau enggak. Jadi kalau moving average 60-nya naik itu cenderung uptrend. Naik, nah ini nanjak ya. Jadi melengkung naik ke atas itu dia cenderung uptrend. Kalau misalkan MA60-nya itu turun dia cenderung downtrend, berarti sebaiknya kalau di saham sebaiknya stay away. Itu sebabnya kenapa setiap rekomendasi yang saya kasih selalu sahamnya itu di atas moving average 60 dan moving average 60-nya itu lagi uptrend. Gitu. Terus kemudian kalau misalkan dia sideways, ini yang paling enak dari exponential moving average, karena kalau lagi sideways biasanya itu flat. Ya hampir flat lah, tapi ya overall flat ya. Jadi kita nggak akan ngelihat si apa namanya kemiringannya. Anggaplah kalau misalkan bullish mungkin dia kemiringannya 30 derajat, 45 derajat, kurang lebih kayak gitu. Tapi kalau yang sideways dia itu bisa dibilang hampir flat, hampir rata. Tuh, itu tanda-tandanya si sideways. Oke. Nah, sampai sini aman semua? Bapak Ibu masih ingat semua tadi Bollinger Band dan moving average 60 fungsinya untuk apa? Kemudian apa namanya? Pembacaannya Bollinger Band seperti apa? Masih ingat ya? Aman ya? Oke. Sekarang kita lanjutkan ke berikutnya. Bagaimana cara menggunakannya? Bagaimana cara kita menggunakan si Bollinger Band dan si moving average 60 sebagai trading strategi, sebagai cara pemilihan saham. Bagaimana sih memilih saham dilihat dari Bollinger Band sama moving average 60-nya? Yang pertama adalah perhatikan area di mana harganya rebound. Contohnya seperti ini. Ini garis-garisnya saya buang dulu. Oke. Contohnya seperti ini. Ini adalah saham ASA waktu periode Maret. Ini memang apa namanya? Materinya memang materi yang pernah saya sampaikan. Saya ulangi lagi aja tapi dengan tempo yang lebih cepat gitu kan. Jadi ya memang begitulah. Analisa teknikal tuh selalu sama dari tahun ke tahun. Bahkan dari sejak zaman sebelum Steve Nissen belajar candlestick pun juga analisa teknikal tuh selalu sama. Nah, Bollinger Band menggunakannya adalah dengan cara perhatikan di mana reboundnya. Kalau misalkan rebound di dekat area moving average 20 atau di dekat area middle Bollinger. Nah, ketika harga mendekati area middle Bollinger, lagi ada fase koreksi. Mana nih gambarnya? Oke. Jadi ada fase koreksi. Kemudian harganya mendekati area middle Bollinger. Perhatikan, ketika ada sinyal rebound, entah itu inside bar atau higher high, higher low, nah itu bisa diperhatikan. Itu bisa jadi sinyal buy. Itu bisa jadi trading strategi. Kemudian kalau misalkan filosofinya itu kurang lebih kayak gini. Kalau misalkan apa namanya, Bapak Ibu perhatikan, ketika harganya dia naik menyentuh area Bollinger top itu bagus, artinya dia bullish. Jadi ketika harga berada di Bollinger top atau di atas area Bollinger top itu artinya bullishnya kuat. Jadi jangan merasa bahwa ini apa namanya harganya sudah di atas Bollinger, udah di luar area Bollinger, ini pasti nanti bakalan turun. Ini enggak begitu. Tapi dengan dia berhasil sampai keluar area Bollinger artinya trennya itu kuat. Jadi kita mencari saham yang uptrend dengan cara melihat atau memfilter middle Bollinger yang nanjak, kemudian harganya juga
sebelumnya, periode sebelumnya itu sudah sampai ke Bollinger Top. Habis itu kita tungguin dia ada koreksi. Ketika koreksi, perhatikan apakah dia bisa rebound di middle Bollinger. Kalau bisa rebound di middle Bollinger itu eksekusi. Dan yang namanya uptrend hampir pasti dipastikan bahwa moving average-nya candle-nya itu pasti di atas moving average 60 gitu. Itu simpelnya gitu. Buktinya, nah kita enak ngomongnya. Kita buka si AMI Broker. Oke, ini adalah candle. Ini chart komposit IHSG maksudnya. Oke, kita buka saham apa ya? Nah, ini maximize dulu candlenya, kita buang dulu MACD dan stokastiknya. Nah, sekarang kita buka saham katakanlah Tebik lah. Nah, ini si Tebik ini mana tadi? Delete all studies. Oke, sekarang kita perhatikan pada saat Tebik itu di area sini. Ini. Jadi ketika candlenya itu berada di luar area Bollinger Band, ini kan di luar area Bollinger Band. Nah itu, ini kan di luar area Bollinger Band. Yang ini closing di luar area Bollinger Band. Ini closing di luar area Bollinger Band. Itu menunjukkan bahwa trennya itu kuat, bullishnya itu kuat. Nah ini juga itu menandakan bahwa tren bullishnya itu kuat. Nah pertanyaannya, di mana Bapak Ibu harusnya bisa melihat bahwa ada sinyal beli di saham Tebik itu? Contoh kita lihat. Ini adalah area ketika dia rebound di di Bollinger Band, middle Bollinger Band. Ini adalah dia ketika rebound di middle Bollinger Band. Nah, ketika katakanlah di lingkaran yang pertama ya, kita lihat dulu, kita bedah dulu yang pertama. Kita zoom in. Nah, pada saat candlenya itu menyentuh, nah yang sebelah sini, kemudian dia itu ada inside bar pattern. Bentar. Kasih panah aja lah. Nah, candlenya 2 ini itu inside bar pattern. Kemudian ketika candle yang ini breakdown ke bawah low yang sebelah sini, itu artinya dia koreksi. Dan kita menanti apakah dia bisa rebound di area middle Bollinger. Nah, harga atau candle itu berada di atas M60. Jadi M60 nya juga uptrend, jadi itu menunjukkan bullish. Middle Bollinger yang uptrend itu juga menunjukkan bullish. Walaupun ini Bollinger top dan Bollinger bottomnya cenderung menyempit, artinya memang ada koreksi. Dan kita nunggu ketika di middle Bollinger apakah ada sinyal buy. Nah, yang sinyal buy yang kita beli adalah yang kita tunggu adalah antara higher high higher low, ada inside bar pattern atau outside bar pattern. Itu ada 3 itu. Nah, kebetulan di sini yang kejadian adalah si higher high dan higher low. Walaupun body candle-nya merah ya. Jadi di kesempatan video yang sebelumnya saya juga pernah menjelaskan bahwa ada 4 pola candle yang saya selalu pakai. Ada higher high higher low, lower high lower low, inside bar dan outside bar, dan semuanya itu bisa dibilang abaikan dulu warna bodinya. Yang penting itu kondisi high dan low-nya. Ada higher high, ada higher low, itu bullish. Ada lower high, ada lower low, itu bearish. Ada candle yang kedua, high dan low-nya berada di dalam area high dan low candle yang sebelumnya, itu inside bar. Dan high dan low candle yang kedua berada di luar area candle yang sebelumnya, itu berarti outside bar. Oke. Nah, di sini kebetulan adalah candlenya higher high dan higher low. Nah, itu yang jadi sinyal belinya. Jadi kalau misalkan harganya dia bisa breakout ke atas high dari candle higher high higher low, itu eksekusi beli. Cut loss-nya di mana? Cut loss-nya di low-nya. Jadi kalau ada bentar ini, nah jadi kalau ada higher high higher low, low dari candle yang pertama itu jadi sinyal atau batas untuk cut loss. Gitu ceritanya. Oke, sampai di sini bisa dipahami semuanya? Ada pertanyaan dulu? Sederhana ya? Oke, selamat pagi juga Bapak Ibu. Jadi Bollinger Band dan moving average 60, cara penggunaannya seperti itu. Oke, bisa dipahami semua? Aman ya? Nah, bagaimana untuk mengantisipasi yang kedua ini?
Di versi yang jadi kan gini ceritanya. Untuk periode yang sebelah sini, oke, mungkin beli cuan. Habis ini sebelah sini, oke, beli cuan. Nah, yang sebelah sini ada inside bar, terus kemudian harganya di atasnya, yang batas atasnya 2220, terus kemudian harganya sempat breakout, tapi terus habis itu harganya sempat turun ke bawah garis low-nya. Nah, bagaimana caranya mengantisipasi? Ya udah, memang harus di cut loss, kurang lebih kayak gitu. Jadi kita nggak bisa memaksakan untuk setiap transaksi harus berhasil, itu enggak, karena yang namanya trading, nah ini kan batas low-nya itu kenanya di candle yang ini. Nah, jadi disinilah batas cut loss-nya. Nggak apa-apa, biarin aja. Gitu ceritanya. Oke, ada lagi? Ada yang mau bertanya, Bapak Ibu? Kalau nggak ada, kita lanjutkan berikutnya. Untuk selanjutnya, nah ini tadi konsepnya. Setelah apa sih namanya? Konsep yang ini. Nah, jadi kita tunggu dia rebound. Reboundnya itu ketika di middle Bollinger Band. Oke, ada pertanyaan. Jadi yang kita perhatikan candle inside bar, outside bar, dan higher high, higher low buat tahu saat belinya. Jadi yang diperhatikan itu pertama setupnya dulu. Jadi jebakannya dulu. Jadi kita kalau misalkan mau berburu gitu misalkan ya, kita harus menyiapkan lingkungannya dulu. Lingkungannya itu adalah lingkungan yang aman dan nyaman untuk si mangsanya. Kemudian kita bisa eksekusi ketika ada sinyal gitu ya. Nah, bagaimana menyiapkannya? Kita cari lingkungan yang sesuai. Lingkungan yang sesuai itu yang seperti apa? Tadi Bollinger Band dan moving average 60-nya itu bisa dilihat dari situ. Kemudian setelah semuanya cocok, setelah lingkungannya oke, kita nungguin ada koreksi. Koreksinya kemudian rebound di middle Bollinger, dan sinyalnya itu adalah higher high higher low, inside bar atau outside bar. Jadi jangan dibalik ya. Jangan dicari candlenya dulu, tapi carilah lingkungannya dulu. Gitu. Yang berikutnya, kalau misalkan ada pertanyaan lagi, nggak apa-apa, langsung ditulis saja ya. Yang berikutnya adalah strategi ketika dia rebound, tapi bukan di middle Bollinger, tapi reboundnya itu di moving average 60 gitu. Jadi moving average 60 itu sebagai batas antara surga dan neraka. Jadi sebagai batas antara bullish dan bearish. Kalau di atas moving average 60 itu artinya bullish, di bawah moving average 60 artinya itu bearish. Tapi kalau moving average-nya itu flat, berarti itu sideways. Gitu ya. Itu jebakannya moving average itu kayak gitu. Kalau misalkan di atas berarti bullish, di bawah itu bearish, tapi kalau moving average-nya itu flat, itu berarti sideways. Hati-hati. Nah, kita nyari yang dia itu bisa rebound di area moving average 60, tapi moving average 60-nya itu lagi uptrend gitu. Nah, caranya, contohnya ini adalah si agro ini. Jadi ini agro waktu di akhir Januari 2021. Nah, ini posisinya adalah ketika harganya dia itu koreksi, koreksinya itu ngelebihin atau breakdown ke bawah si moving average, breakdown ke bawah middle Bollinger. Terus kemudian dia bertahan di moving average 60. Di sini di candle yang dikasih saya kasih tanda panah itu outside bar pattern. Masih kurang jelas? Saya kasih zoom. Zoom, mana zoomnya? Oke. Jejeng. Nah, ini. Zoom, salah. Candlenya itu yang ini. Jadi ini outside bar pattern dan posisinya juga di moving average 60. Jadi ini bisa jadi sinyal buy. Itu. Ada pertanyaan Bapak Ibu? Aman? Masih? Oke, ada pertanyaan. Lingkungannya yang rebound di middle Bollinger baik dari bawah ke tengah atau atas ke tengah? Bawah ke tengah itu maksudnya gimana? Yang bagus sih dari atas ke tengah lah. Kan tujuannya kan dari bullish. Dari bullish itu contohnya gini. Oke, clear all drawing.
dari atas ke tengah. Jadi atasnya itu dia ceritanya lagi uptrend, kemudian dia itu koreksi dia bisa rebound. Antara rebound di middle Bollinger atau reboundnya itu di moving average 60 itu. Itu untuk saham ya. Kalau untuk forex ya yang pasti akan untuk sell, posisi sell itu akan kebalikannya pastinya. Ada lagi pertanyaan Bapak Ibu? Oke, jadi kalau misalkan untuk guys yang moving average 60, jadi dia itu lagi uptrend kemudian ada koreksi dia bisa rebound di moving average 60, kemudian ya setelah rebound ya kita bisa eksekusi. Ada rebound apa aja sih candle rebound? Nah itu higher high, higher low, inside bar atau outside bar pattern. Oke? Masih bisa dipahami? Berikutnya kita akan belajar atau kita akan bercerita tentang bagaimana cara menggunakan moving average. MACD itu apa ya singkatannya? Moving average convergent. Divergent apa ya? Ngasal aja. Apapun itu namanya MACD lah ya. Paling gampang bentuknya kurang lebih seperti ini. Jadi ini saya jelaskan ya, ada beberapa bagian. Yang pertama itu MACD line. MACD line, kita biasanya MACD line, bukan MACD tapi MACD line. Ya, anggap aja MACD line lah ya. Yang warna merah itu MACD-nya, yang warna biru itu signal line ya. Dan yang apa sih namanya? Batang-batang itu namanya histogram. MACD histogram. Dan perhatikan bahwa di histogram itu ada dua warna, merah dan hijau. Di antara merah dan hijau itu ada garis 0. Jadi ada 4 unsur yang bisa dilihat dari si MACD. Yang pertama MACD, garis MACD-nya sendiri, kemudian signal line, yang ketiga histogram, dan yang keempat garis 0. Itu. Kemudian bagaimana cara membaca si MACD? Gampang aja tuh kayak gini. Kalau MACD-nya ya, bukan histogram ya. Kalau MACD-nya itu di atas 0, artinya itu bullish. Kalau MACD-nya di bawah 0, itu artinya bearish. Oke. Kemudian sampai di sini bisa dipahami? Nah, perhatikan ketika MACD-nya di atas 0 berarti bullish, di bawah 0 berarti bearish. Partisipannya ada 44, berarti ada 42 orang. Selamat datang Bapak Ibu yang baru bergabung. Terima kasih sudah hadir. Mari kita lanjutkan. Nah, si MACD ini kan posisinya dan di atas 0 dan di bawah 0. Kalau di atas 0 itu area bullish, di bawah 0 itu bearish, oke? Yang perlu diperhatikan berikutnya adalah ketika seperti ini. Ini namanya MACD bullish null line rejection. Bahasanya panjang lah ya. Tapi intinya adalah ketika histogram dia itu turun, histogramnya turun. Habis itu hampir kena 0, hampir turun ke bawah 0, mendekati 0, tapi habis itu dia rebound lagi. Nah, itu. Jadi itu adalah salah satu sinyal untuk yang bisa diperhatikan dari MACD. Saya cuma pakai 2. Ini yang pertama dan yang kedua adalah yang ini. Bapak Ibu bisa lihat apa yang saya lingkari? Mungkin ada yang pernah ikut Zoom sebelumnya. Apa yang saya perhatikan dari yang saya lingkarin? Ada yang tahu, Bapak Ibu? Saya zoom lebih besar lagi. Nah, jadi yang saya perhatikan adalah ketika mana ini? Ini konsepnya hampir sama seperti apa ya sinyalnya di itu ya? Saya lupa namanya. Tapi yang jelas gini, ini posisinya bukan reboundnya sih, tapi yang saya lihat itu dari sini candlenya histogramnya turun lebih rendah daripada histogram yang sebelumnya, dan histogram berikutnya itu breakout. Jadi ceritanya kalau lebih jelasnya itu gambarnya seperti ini kira-kira. Ini memang kecil sih, maksudnya jarang sekali terjadi. Bukan jarang sih ya, mungkin sering, cuman nggak kelihatan aja. Nah,
ini ceritanya. Jadi ketika histogram yang berikutnya itu lebih besar, histogram yang ini lebih besar daripada histogram yang ini, nah, gitu. Jadi itu biasanya jadi bullish continuation. Oke, ada yang memperhatikan berarti. Ada pertanyaan, selamat siang Pak, kalau harga rebound dari moving average 60, apakah target price di middle Bollinger atau di atas Bollinger Band? Oke, jawabannya pertanyaannya adalah tentang target price. Kalau misalkan Bapak Ibu bertanya kepada saya, apakah saya melihat target price? Jawabannya saya nggak melihat target price. Kenapa? Karena yang namanya bullish itu akan cenderung naik, dan yang namanya bearish itu akan cenderung turun. Yang namanya bullish resisten akan cenderung di breakout, dan yang namanya bearish support akan cenderung di breakdown. Jadi asumsikan ketika ini di saham Tebik juga ya. Ini saya kasih gambar lagi. Oke, pada saat dia rebound di middle Bollinger, mungkin pada saat itu trading strateginya gagal ya, karena dia harganya breakdown ke bawah si inside barnya. Itu nggak masalah. Di situ gagal. Tapi yang kedua adalah jangan sampai gagal ketika, ini saya zoom in dulu. Ketika harganya berada di atas area middle Bollinger, kemudian di sini ada salah satu dari candlenya. Jadi higher high, higher low, inside bar atau outside bar. Untuk kasus ini kebetulan ini inside bar. Jadi ada yang Bapak Ibu ada yang tahu inside barnya di mana? Nah, ini adalah inside bar. Gitu. Inside barnya di situ. Jadi ketika breakout, disitulah sinyal belinya. Disitulah ketika sahamnya itu ngelanjutin uptrendnya, Bollinger Band-nya juga nanjak. Untuk si middle Bollinger-nya juga cenderung uptrend, Bollinger Band-nya membuka, moving average 60-nya juga nanjak. Nah, disitulah. Jadi posisinya itu adalah ketika dia breakout ke atas inside bar-nya itu. Nah, namanya saucer kalau di AO. Itu. Jadi MACD itu kan memang angkanya bukan angka ya. Rumusnya dan rumusnya sama sih. Periodenya aja yang beda. Kalau AO itu awesome oscillator di alligator itu periodenya 534 kalau nggak salah 534. Kalau di MACD yang standar itu biasanya pakai 1226 gitu. Nah, si saucer ini konsepnya bisa diterapkan di MACD. Itu maksudnya begitu. Nah, materi yang minggu lalu atau sebelumnya itu disampaikan dalam waktu 1 jam 2 jam tentang Bollinger Band dan moving average 60 dan MACD bisa kita selesaikan dalam waktu 30 menit aman. Ada lagi Bapak Ibu yang mau bertanya? Kita lanjutkan habis ini ke stokastik dan moving average. Divergen pastinya, ada divergen ya. Ada lagi yang mau bertanya? Silahkan kalau misalkan Bapak Ibu ada yang mau bertanya. Aman ya? Oke, kenapa pertanyaan? Kenapa mesti nunggu nyentuh bawah baru cut loss? Kenapa mesti nunggu nyentuh bawah baru cut loss? Karena kalau misalkan contoh ini adalah Tebik yang terakhir, kondisi terbaru maksudnya. Jadi kenapa harus nunggu bawah baru cut loss? Jadi gini, ini adalah posisi outside bar pattern. Ini outside bar patternnya yang ini. Nah, outside bar pattern posisinya ada di middle Bollinger dan harapannya dia bisa lanjutin naik ke atas. Posisi berikutnya kemudian di sini ada, nah ini ada upper shadow di sini, yang artinya kemungkinan kalau ada yang pakai auto order LIT, kemungkinan orderannya itu masuk atau kena gitu ya. Nah, kemudian harganya berikutnya turun ke bawah 2490. Nah, 2490 turun ke bawah 2490 berarti ditandai oleh candle yang ini. Nah, kenapa harus nunggu turun dulu ke bawah batas cut loss baru dibuang? Jawabannya adalah kalau misalkan turun ke bawah cut loss itu berarti
memang ada perubahan tren menjadi bearish, tapi kalau misalkan harganya nggak turun ke bawah level cut loss, ada kemungkinan dia sideways dulu sebentar. Jadi kita nggak tahu ke depannya itu apakah dia langsung jalan naik, langsung jalan bullish, ataukah sideways dulu, ataukah malah batal gitu kan, kita ke depannya nggak tahu. Tapi yang kita tahu, yang saya tahu, saya harus cut loss ketika harganya turun ke bawah batas cut loss, karena itulah kemungkinan dia berubah tren menjadi bearish. Kalau berubah tren menjadi bearish berarti keadaan yang terjadi itu tidak sesuai dengan yang ada di pemikiran saya. Jadi tidak sesuai dengan ekspektasi, berarti itu saya cabut out gitu, kurang lebih kayak gitu. Ada lagi yang bertanya Bapak Ibu berikutnya? Langsung lanjut ke yang berikutnya, itu tentang stokastik. Oke. Jadi di sini saya menggunakan yang pertama ini ada Bollinger Band, kemudian di bawahnya kemudian di bagian Bollinger Band itu ada moving average 60. Bagaimana cara menggunakannya itu tadi saya menjelaskannya begitu tadi. Terus kemudian ada MACD, MACD-nya standar aja 12269. Apa yang saya lihat dari MACD itu adalah yang pertama, MACD-nya apakah di atas atau di bawah garis 0. Yang kedua, histogramnya apakah histogramnya itu mendekati atau hampir. Nah ini kan seperti yang Bapak Ibu lihat ya, jarang sekali ada histogram yang hampir mendekati 0. Hampir mendekati 0 paling ini. Nah ini yang pada saat kapan ini ya. Nah ini pada saat tanggal 3 bulan 2 tahun 2020. Tapi itu pun juga si moving average 60-nya itu flat, jadi itu pasti nggak masuk ke kriteria beli saya. Jarang sekali ada kejadian ketika ini contohnya ini lagi, tapi ini MACD di bawah 0, jadi saya nggak terlalu suka. Kemudian mana ya, MACD di atas 0 tapi ada rebound, jarang ada kejadian. Paling ini nih, MACD di atas 0, kemudian histogramnya turun mendekati 0, kemudian dia rebound, ada saucer di situ. Nah inilah ceritanya. Jadi reboundnya itu di sini. Nah itu paling kayak gitu. Oke, jadi yang pertama tadi MACD yang saya lihat adalah di atas 0 itu artinya bullish, di bawah 0 artinya bearish. Jadi saya nggak akan pilih saham-saham yang di bawah 0, yang MACD-nya di bawah 0 maksudnya. Jadi saya nggak akan pilih saham-saham yang lagi bearish. Pilihlah saham yang lagi bullish saja. Kemudian yang diperhatikan berikutnya adalah histogramnya. Kalau histogram mendekati 0, kemudian dia bisa rebound, itu berarti ada sinyalnya di situ, zero line rejection. Kalau di Google juga ada, harusnya sih ada yang bahas itu juga, zero line rejection, histogram MACD, histogram zero line rejection. Terus kemudian yang dari histogram berikutnya yang saya perhatikan adalah continuation-nya. Jadi kalau misalkan mana ya contohnya, histogramnya turun sedikit, ini gedein aja lah. Histogramnya turun sedikit, nah ini. Histogramnya turun sedikit, habis itu dia naik lebih besar daripada yang sebelumnya. Histogramnya turun sedikit, habis itu dia naik. Tapi ini MACD masih di bawah 0 ya, jadi itu masih bearish. Jadi candlenya juga masih di bawah moving average 60. Tapi ini bisa jadi contoh lah, kurang lebih kondisinya adalah ketika histogramnya turun sedikit, habis itu berikutnya naik. Biasanya sih cuma 1-2 histogram, nggak banyak banget, nggak sampai ada beberapa kayak gini ya, nggak sampai ada beberapa kayak gini. Cuman paling turun 1, habis itu besoknya naik lagi, itu kayak gitu doang. Oke, ada pertanyaan, kalau MACD positif tapi histogram negatif, ini contohnya. Kalau MACD-nya positif tapi histogramnya negatif, histogramnya itu di bawah 0 gitu, bagaimana? Nah itu namanya lagi koreksi. Nah ini lagi koreksi. Yang kita tunggu adalah dia bisa rebound. Jadi kalau MACD-nya di atas 0 tapi histogramnya negatif, itu berarti trennya itu lagi ada koreksi. Mari kita coba ya, buktikan ya. Kita buktikan kata-katanya Mas Ben. Jadi ini ceritanya. Mana tadi? Oke. Nah, jadi ini ketika mana tadi namanya, gambar-gambar ini. Ketika MACD-nya di atas 0, oke, ini di atas 0. Kemudian histogramnya negatif. Nah, itu ada koreksi. Histogramnya di atas MACD di atas 0, histogramnya negatif. Nah, ini ada koreksi. Habis itu ketika dia berubah, maksudnya dari MACD-nya pindah dari positif ke negatif ya. Nah, disinilah ada kemungkinan dia berubah jadi bearish. Karena
Kalau kita lihat pun di sini juga dia cenderungnya turun, bearish ya, gitu ceritanya. Nah, jadi kalau misalkan histogramnya positif, MACD-nya positif, histogramnya negatif, nah itu berarti ada koreksi. Gitu ya. Ada lagi pertanyaan Bapak Ibu? Ini kesimpulan kayak gini nih saya baru dapat setelah berapa tahun belajar MACD gitu. Sederhananya seperti itu. Boleh dicatat. Oke. Kita lanjutkan ke stokastik. Stokastik di sini mana kok stokastik saya hilang? Stokastik saya hilang. Open arrange all. Oke, nah ini. Stokastik di sini saya pakai dua macam, periodenya 533 dengan yang 1033. 533 dan yang 1033. Oke ya. Nah, ini yang bagian yang saya suka itu salah satunya adalah divergence. Oke, kita buka dulu presentasinya. Oke. Ada pertanyaan. Mas, time frame 5 MACD-nya positif, time frame 15 time frame-nya MACD-nya negatif. Jadi entry-nya gimana? Jawabannya adalah saya nggak pakai time frame lebih kecil dari daily. Saya pakainya daily, always daily. Jadi saya cuma lihat daily. Kalau misalkan di daily MACD-nya positif tapi weekly masih negatif, ya itu nggak masalah. Yang penting saya lihatnya daily aja. Nah, kenapa saya lihatnya daily? Karena saya pengalamannya itu di daily. Jadi kalau misalkan, nah ini ada pertanyaan, kalau emiten rally terus gimana cara masuknya? Oke, habis ini saya jawab ya. Ada pertanyaan, MACD time frame 5 negatif, MACD time frame 15, salah kebalik, time frame 5 positif, time frame 15 negatif, entry-nya gimana? Jawabannya adalah entry lah dengan lingkungan yang Bapak Ibu kuasai. Saya nggak menutup kemungkinan Bapak Ibu ada yang menguasai time frame 15, time frame 5 menit, time frame hourly, 4 jam. Tapi yang saya kuasai adalah time frame daily. Jadi saya sarankan lakukanlah apa yang Bapak Ibu paling kuasai. Gitu ya. Pertanyaan berikutnya, bagaimana kalau emitennya rally terus? Bagaimana cara masuknya? Rally terus maksudnya rally uptrend, rally downtrend sama aja lah ya. Kalau downtrend itu berarti kalau di gold ya paling saya nge-short gitu. Pasang sell. Kalau di saham ya berarti pasang buy. Nah, bagaimana caranya? Jawabannya adalah tunggulah ada candle inside bar atau outside bar. Jawabannya itu. Mau bukti kita buka. Kemarin saham BABP. Nah, ketika ada saham yang lagi rally, tunggulah sampai ada inside bar. Tunggulah sampai ada inside bar itu. Ketika inside bar dia breakout, sikat, silahkan. Selama posisinya di atas middle Bollinger ya. Jadi uptrendnya itu uptrend kuat. Tuh. Ada lagi yang mau dikasih contoh lagi? Apa ya? Zebra itu kemarin sempat uptrend. Nah, uptrendnya kencang maksudnya. Nih, pada saat rally kencang, bagaimana cara masuknya? Tunggulah ada inside bar. Tunggulah ada di sini contohnya itu ceritanya ini ada pakai inside bar yang terakhir ini. Ini karena candle yang mana? Nah, ini kan ceritanya ini bahas yang mana sih tadi? Oh, bahas yang ini. Nah, ini nggak kelihatan, kecil sekali jadinya. Nah, candle yang saya tunjuk ini, nah, dia itu turun ke bawah inside bar yang ini. Jadi, kan inside bar itu kan belinya kalau dia breakout ke atas high. Jadi, karena ada candle yang hijau besar ini, berarti inside bar yang sebelumnya itu batal. Nah, begitu ada candle yang kecil ini, itulah inside bar yang baru. Gitu ceritanya. Jadi pertanyaannya, bagaimana caranya kita jump in kalau sahamnya rally terus? Tunggulah ada candle inside bar atau outside bar gitu. Itu pesan saya begitu. Ada lagi Bapak Ibu yang mau bertanya? Mas nanya Ciputra, misal MACD-nya membaik di daily, kita intinya gimana? Kita buka Ciputra, oke. Hah? Membaik bagaimana? Ini daily. Membaik bagaimana? MACD-nya masih di bawah 0, masih bearish.
candlenya di bawah moving average 60, saya nggak suka. Gimana dong? Oke, kita lanjutkan menjadi stokastik ya. Kita bercerita dulu sekilas. Salah. Nah, ini. Tolong liatin baca dong. Bentar ya, Bu ya. Kita cerita dulu. Stokastik, always remember the trend is your friend. Selalu ingat bahwa tren adalah teman ya, bukan musuh. Bullish, bearish itu membantu kita. Apa yang terjadi pada saat itu, pada saat kejadian itu tuh secara psikologis marketnya itu sedang bergerak naik atau turun. Bahkan yang namanya sideways pun itu juga teman gitu. Jadi bulan 12 ya. Nah, jadi yang namanya bullish, bearish dan sideways itu adalah teman kita. Gitu. Terus kemudian saya mau ceritain tentang divergence. Divergence itu dapat dikenali dengan membandingkan antara harga price action dengan indikator ya. Harusnya ketika harganya naik, indikatornya ikut naik, dan harganya turun, indikator turun. Harusnya seperti itu. Tapi ketika ada penyimpangan, harga naik tapi indikatornya kok nggak naik, atau harga turun tapi kok indikatornya nggak turun, nah itulah divergence. Untuk melihat divergen itu bisa pakai indikator macam-macam, dari yang namanya RSI, MACD, CCI, MFI dan kawan-kawan. Yang saya paling suka adalah stokastik. Fungsi dari melihat divergen itu adalah untuk sebagai early warning, karena stokastik itu sifatnya kan leading indikator, bukan yang lagging yang seperti MACD, moving average gitu kan. Nah, fungsi dari ngeliatin divergen itu adalah sebagai early warning, leading indicator. Dan karena sangat mudah dibaca dan sangat mudah digunakan, harusnya itu nggak susah untuk dipelajari, dan itu bisa dibilang tingkat keberhasilannya tinggi, dan itu bisa dipakai untuk strategi buy dan sell. Menariknya itu bisa dipakai untuk buy on weakness dekat bawah gitu kan, dekat support, pokoknya buy on weakness lah ceritanya, dan bisa untuk jualan di dekat puncaknya. Itu sisi menariknya dari divergen. Oke, kita nggak perlu berlama-lama. Ketika harganya membentuk higher high, harusnya indikator juga membentuk higher high. Ketika harga membentuk higher high, harusnya stokastik juga bikin higher high, dan ketika harga bentuk lower low, harusnya stokastik juga bikin lower low. Kalau misalkan ada kebalikannya, misalkan harga bikin higher high tapi stokastik nggak bikin higher high, berarti ada divergen. Divergen ada dua macam, yang regular dan hidden. Regular juga dibagi menjadi dua, masing-masing dibagi menjadi dua, regular bullish dan regular bearish, hidden bullish dan hidden bearish gitu ya. Itu sih teori sih sebenarnya, cuman intinya saya perlu menjelaskan dengan singkat. Nah, regular divergen ada dua macam, regular bullish divergen dan regular bearish divergen. Oke, ceritanya gini. Bullish divergen itu biasanya terbentuk di akhir downtrend, enak kan? Jadi ketika ada downtrend mendekati akhir, biasanya ada divergen. Bagaimana terbentuknya divergen? Itu ketika harganya bikin lower low. Jadi ini contohnya, ini ketika harganya bikin lower low, sorry garisnya merah, saya ganti jadi biru aja, atau mungkin ungu. Kurang kontras. Oke, mungkin pink, kuning aja lah. Tambah nggak kontras. Warna apa sih, saya nggak jago milih warna. Ya biru muda, tambah nggak kelihatan bro, hitam aja wis. Nah hitam. Ketika harganya bikin swing lower high lower low, salah, bukan lower high tapi lower low aja. Ketika harganya bikin swing lower low, karena yang namanya bearish itu pasti lower high, dan selanjutnya itu konfirmasi bearishnya itu lower low. Ketika harga bikin lower low, kemudian indikatornya dia bikin higher low, disitulah ada divergence. Bisa dipahami? Oke, aman ya. Berikutnya, next. Ketika harganya, ini ke contoh. Nah, ini contohnya begini. Jadi ketika harganya itu bikin lower low,
ini lower low. Nah, ini low sebelumnya, ini lower low. Tapi indikatornya malah bikin higher low. Itulah divergence. Jadi ketika ada divergence, kita bisa eksekusi beli ketika ada sinyal buy. Sinyal buy-nya seperti apa? Pilih antara higher high, higher low, inside bar atau outside bar. Balik lagi, semua candle pattern yang saya pakai itu cuma 4. Higher high, higher low, lower high, lower low, inside bar dan outside bar. Jadi saya nggak sebut yang ada namanya bullish engulfing, bearish engulfing, harami, tweezer top, bullish abandon baby lah segala macam. Nah, pokoknya intinya saya cuma pakai 4. Untuk yang bearish divergence adalah ketika harga bikin higher high, harusnya stokastik bikin higher high. Tapi ketika harga stokastiknya nggak bikin higher high, artinya ada kemungkinan perubahan tren. Ketika ada kemungkinan perubahan tren, berarti di situ bisa dipakai untuk jualan. Contoh, ketika saham BCA tanggal 31 Desember periode Desember 2021, Januari 2021. Terjadi posisi ketika harganya membentuk higher high dibandingkan dengan swing high sebelumnya, tapi indikatornya kok nggak bikin higher high. Nah, disitulah adanya divergence. Jadi Bapak Ibu bisa jual ketika ada eksekusi jual. Candle jualan itu apa? Lower high, lower low, inside bar atau outside bar. Nah itu. Pokoknya intinya kalau sama si Mas Bern itu candle pattern cuma ada 4 aja. Oke, berikutnya hidden divergence. Ini yang saya suka. Kenapa dibilang hidden divergence? Karena divergence-nya itu tersembunyi di dalam trennya, tren harga maksudnya. Jadi divergence-nya itu tersembunyi di dalam tren harga. Ada 2 macam hidden divergence, hidden bullish divergence dan hidden bearish divergence. Ingat, always remember, trend is your friend. Jadi hidden divergence ini adalah kayak nosnya, kayak ngebut itu kan. Nah, biar ngebut itu biasanya ada hidden divergence. Oke, yang pertama hidden bullish divergence. Hidden bullish divergence itu artinya divergence yang tersembunyi di tren bullish. Tren bullish itu apa? Tren bullish itu adalah ketika swing harga bikin higher high dan higher low. Jadi ketika dia bikin higher low, harusnya indikator stokastik itu juga bikin higher low. Tapi ternyata indikator stokastiknya malah bikin lower low. Disitulah divergence yang tersembunyi dalam tren bullish, hidden bullish divergence. Sampai sini bisa dipahami ya? Oke, izin live. Gak apa-apa, silahkan. Nah, berikutnya contohnya adalah begini. Jadi ini adalah tren bullish WG waktu di periode Oktober November tahun 2020. Ketika WG bikin swing higher low, indikatornya stokastik yang malah bikin lower low. Mudah untuk dipahami ya. Jadi ketika ada hidden divergence seperti ini, tinggal pilih candle pattern atau sinyal buy yang mau dipakai, higher high, higher low. Apakah ada higher high, higher low? Apakah ada inside bar pattern ataukah ada outside bar pattern? Ketika ada konfirmasinya, eksekusi, sikat. Naiknya kencang. Itulah fungsinya hidden divergence, untuk nyari yang naiknya kencang. Hal yang sama kalau hidden bearish divergence, itu turunnya kencang. Nah gitu ya. Jadi ketika ada candle atau swing harga yang bikin lower high, harusnya itu kan stokastiknya juga bikin lower high, tapi ternyata stokastiknya malah bikin higher high. Nah disitulah itu turunnya buanter. Jadi contohnya kayak gini. Nah, ini adalah Sumarekon ketika di periode Januari 2020. Jadi waktu itu ada lower high, tapi indikator stokastiknya dia bikin higher high. Nah itu, jadi ketika dia ada candle lower high, lower low, inside bar atau outside bar pattern, kemudian ada konfirmasi, turunnya buanter. Turunnya tuh banter. Nah, Bapak Ibu perlu perhatikan bahwa di sini, ntar saya gambar dulu. Di sebelah sini itu ada swing. Nah, pertanyaannya, apakah itu juga dianggap apa enggak? Jawabannya adalah fokus ke tren,
fokus ke swing yang signifikan. Oke, kita korelasikan. Sekarang kita korelasikan dari yang bawah ke atas. Apakah swing ini swing yang signifikan? Enggak. Karena ini enggak signifikan, karena ini ibaratnya masih dalam satu garis atau satu ayunan turun gitu. Jadi Bapak Ibu, tantangannya untuk baca stokastik di time frame pendek itu adalah munculnya kayak noise gitu ya, bisa dibilang noise seperti itu, dan itu di filternya ya by manual, by mata. Jadi kuncinya sih kalau menurut saya, kalau saran saya, kuncinya adalah fokus ke candlenya. Jadi kalau misalkan candlenya nggak ada pergerakan atau tren yang signifikan, berarti riak-riaknya dari si stokastik itu bisa diabaikan. Oke, sekarang kita bahas dulu apa ya? Oh, ini kesimpulannya dulu. Oke, regular divergen yang biasa ya. Divergen yang biasa itu biasanya dipakai untuk reversal pattern. Kalau hidden divergen itu biasanya untuk continuation. Jadi untuk yang ngebutnya itu Pak, kalau ketemu yang hidden divergen itu kemungkinan nanti jadi ngebut. Nah, entah naik atau entah turun ya. Kalau yang reguler biasanya saya pakai buat nyari yang reversal. Biasanya dari bearish ke bullish gitu. Atau dari sideways ke bullish. Karena kalau di saham kan kita intinya nyari bullish saja. Nah, berikutnya tadi saya ceritain stokastik itu ditambah moving average 10 dan 20 ya. Nah, ini ceritanya berikutnya begini. Oke. Nah, moving average 10 dan 20 itu saya pakai untuk membantu saya untuk melihat tren. Tadi untuk melihat tren itu kan sebenarnya bisa pakai Bollinger Band, moving average 60 dan si MACD ya. Nah, tapi untuk si hidden divergen ini saya biasanya pakai bantuan moving average, exponential moving average 10 dan 20. Di atas moving average 20 dikategorikan bullish, di bawah moving average 20 kategorinya bearish. Kalau misal harusnya sih semuanya harusnya nanti semuanya ngikuti. Jadi angka 20 di sini kan mirip dengan si Bollinger Band 20 ya. Oke. Kemudian untuk stokastiknya saya pakai yang kan ada stokastik yang K, ada yang D, ada yang fast, ada yang slow. Saya pakainya yang slow. Saya pakai slow aja untuk ngurangi noise. Kemudian contoh, nah ini contoh untuk yang hidden divergen. Jadi ketika trennya bullish, si stokastiknya dia bikin lower low. Tuh. Ini contohnya kayak gitu. Nah, seandainya ada kondisi divergen, tapi stokastiknya ada di area oversold, tunggulah eksekusinya ya. Eksekusinya itu tunggu sampai stokastiknya keluar dari area oversold. Kalau ada divergen ya, kalau ada hidden divergen ya. Hidden divergen itu kan artinya ambil contoh ketika misalnya hidden bullish divergen. Berarti trennya bullish dan ada hidden divergen. Trennya bullish dan ada hidden divergen. Nah, berarti ada kemungkinan juga stokastiknya itu ada di area oversold. Kalau stokastiknya di area oversold, eksekusinya tunggulah sampai stokastiknya bisa keluar dari area oversold. Oke, sampai sini pahami? Contoh. Ini adalah saham MPPA di periode di periode bulan April 2021, Maret April 2021. Jadi ini adalah ketika MPPA ini ada bikin hidden divergen. Hidden divergen ini artinya ketika dia bikin swing higher low tapi indikatornya malah bikin swing lower low. Nah, kita korelasikan. Jadi tunggulah ketika harganya itu keluar area oversold. Nah, itu. Jadi ketika stokastiknya keluar dari area oversold, itu biasanya ada sinyal buy. Itu bisa dieksekusi, dan seperti yang kita lihat posisinya buy and weakness kan. Nah, itulah kenapa saya suka divergen. Dia bisa dipakai untuk buy on weakness, sell di hampir dekat di atas lah.
Selnya itu maksudnya gini, buy on weakness itu posisi buy, sell on di atap itu, ya itu saya pakai buat yang gold, forex, crypto kayak gitu-gitu. Kalau untuk di saham udah habis buy ya take profit ceritanya. Nah, take profit itu tuh macam-macam, boleh pakai candle, boleh pakai trailing stop, boleh pakai bebas lah, intinya itu. Nah, ada yang mau ditanyakan Bapak Ibu? Saya jawab satu persatu pertanyaannya yang tadi. Oke, coba kita buka MI Broker lagi. Pertanyaan pertama tadi adalah, kita lihat Ciputra. Ciputra di periode tahun 2000 Desember bulan 12 tahun 2020. Oke, tadi pertanyaannya MACD-nya membaik di daily. Oke, membaik di daily. Oh, ini maksudnya. Nah, ketika MACD-nya membaik, jadi gini, fokusnya itu bukan ke MACD-nya membaik atau belum. Fokusnya itu ke kondisi MACD di atas 0, tapi histogramnya negatif. Berarti kan ada koreksi kan. Ketika koreksi, yang perlu dipikirkan adalah dia itu reboundnya di mana. Apakah rebound di middle Bollinger? Apakah rebound di moving average 60? Kalau misalkan dia rebound, contoh ini jarang sih. Moving average-nya dia bisa dia candle-nya itu di atas moving average 60 dan rebound-nya itu di Bollinger bottom. Ini gini ceritanya. Nah, kebetulan ini adalah higher high higher low. Itu di middle Bollinger. Low-nya 875. Nah, kondisi yang ini itu low-nya juga 875. Jadi dia nggak bikin lower low. Jadi trennya itu nggak berubah. Jadi trennya itu masih sideways. Sideways kecil lah di sini. Tapi di tren yang bullish ya ini sih tinggal tunggu. Nggak ada cut loss kan. Eksekusi belinya itu pas waktu dia breakout 940. Kayak gitu ceritanya. Nggak merubah kondisi sih. Ini MACD yang kondisi Desember ini nggak merubah peta perang. Coba kita lihat baca ya. Baca itu seperti apa sih? Aduh bu, ini bacanya itu kondisi pertamanya candlenya itu di bawah moving average 60. Yang kedua moving average 60 nya itu downtrend. Berarti hitungannya masih bearish. Cuman kadang-kadang kalau misalkan ada yang nanya ke saya aneh-aneh gitu kan. Nah, biasanya kayaknya dengar gosip ini. Siapa tahu ya. Tapi kalau misalkan ternyata dia bisa, misalkan contoh, dia bisa breakout ke atas moving average 60, terus kemudian ada koreksi. Nah, ketika udah di atas moving average 60, kemudian ada koreksi, saya akan tunggu dia bisa rebound. Disitulah saya bisa beli. Gitu. Oke, ada yang bertanya. Mungkin Bapak Ibu ada yang belum tahu tentang oversold dan overbought. Oke, saya ceritain. Di stokastik ini biasanya saya bagi area menjadi 3 macam. 3 macam area itu maksudnya adalah area dari 100 ke 70, area dari 70 ke 30, dan area dari 30 ke 0. Karena yang namanya stokastik itu kan minimal 0 maksimal 100. Di 0 sampai 30 itu namanya oversold, jenuh jual. Kalau 70 ke 100 itu namanya overbought, jenuh beli. Dan area netralnya, area normalnya itu 30 sampai 70. Nah, cara pembacaannya ya. Ini saya nggak bikin tulisannya sih, cuman bisa saya ceritain sederhana. Saya pakai saham lain aja lah ya, jangan baca. Kita pakai saham yang liquid, Telkom misalkan. Oke. Perhatikan ya Bapak Ibu ya.
Ketika stokastik berada di area oversold, ada kemungkinan trennya bearish, ada kemungkinan downtrend. Dan konfirmasinya adalah ketika stokastik nggak sanggup masuk ke area overbought. Nanti kalau misalkan Bapak Ibu bingung, YouTube-nya diputer, diulang-ulang aja. Ketika stokastik masuk ke area overbought, artinya ada kemungkinan tren itu bullish. Konfirmasinya ketika stokastik itu nggak masuk ke area oversold. Kemudian yang namanya sideways itu adalah ketika stokastiknya senggol area overbought tapi juga masuk ke area oversold. Itu kalau dari stokastik. Tapi biasanya untuk konfirmasi tambahan saya lihat moving average 60. Karena kalau misalkan dia itu flat atau sideways, harusnya moving average 60-nya itu cenderung flat. Itu ceritanya. Itu ya. Pertanyaan berikutnya mau tanya SCMA. Oke, kita buka SCMA. SCMA kemarin kayaknya naiknya kenceng deh. Nah, bener kan? Oke. Itu yang bisa dilihat candlenya kenceng. Tapi kondisinya masih di bawah moving average 60. Nah, yang saya tunggu itu adalah contoh ya, kayak gini nih. Nih, ini kan pernah nih ada kondisi SCMA di bawah moving average 60. Memang sih ada kenaikan yang signifikan, lumayan signifikan dari titik terendahnya di 600 sampai ke area 920. Tapi yang saya tunggu itu adalah ketika harganya bisa breakout ke atas moving average 60 dan kemudian dia bisa rebound. Nah, momen rebound inilah yang saya pakai buat beli. Jadi saya belinya di sini gitu. Jadi kalau kondisi SMA yang sekarang, otomatis saya akan beli, saya akan tunggu. Saya akan tunggu ketika dia bisa breakout ke atas moving average 60, kemudian dia koreksi, kemudian dia bisa rebound. Itu jawabannya. Ada pertanyaan, Om, jadi kalau hidden divergence itu buy-nya nunggu stokastik keluar dari oversold area atau berdasarkan price pattern? Oke, nanti diulang-ulang ya. Saya jawabnya gini. Ketika ada hidden divergence, belinya itu tetap nunggu candle pattern. Tapi kalau misalkan stokastiknya masih di area oversold, saya buy-nya itu nunggu stokastiknya keluar dari 30. Jadi misalkan dari candle pattern sudah ada eksekusi beli, saya eksekusi belinya itu nunggu sampai stokastiknya keluar dari 30. Tapi kalau stokastiknya sudah keluar dari 30 kemudian belum ada sinyal beli, ya saya nunggu sinyal belinya. Itu. Oke, kita buka MLPL. Ada yang nanya MLPL. Oh no. Oke, MLPL ini kan posisinya candlenya kemarin lower high lower low ya Bapak Ibu. Nah, ketika lower high lower low ini salah satu dari 4 candle pattern yang sering saya pakai. Nah, jadi lower high lower low ini dipakai untuk sinyal jualan. Jadi besok kalau misalkan hari Senin tanggal 31 harganya turun ke bawah 470, itu sinyal jual. Terus kemudian setelah dijual ngapain? Nah, kita akan tunggu. Apakah dia bisa rebound di moving average Apakah dia bisa rebound di middle Bollinger atau dia bisa rebound di moving average 60? Nah, kita nggak tahu. Kita harus tunggu. Apakah dari sekarang saya bisa tahu wah itu nanti pasti reboundnya di middle Bollinger? Wah ya nggak gitu. Konsepnya nggak gitu. Konsepnya adalah nunggu sampai. Jadi kalau ada yang nanya Bapak Ibu,
Jadi MLPL bisa beli di harga berapa lagi? Nah, jawabannya saya nggak tahu. Saya akan kebingungan jawab pertanyaan itu. Gitu. Jadi apakah nunggunya di mana ya nggak tahu. Nunggunya nanti terserah dia ribonnya di mana gitu. Oke. Telkom Tilatin best price. Telkom itu kemarin ada rekomendasinya karena saya juga udah beli. Jadi ini Telkom ceritanya. Jadi Telkom posisi candlenya di atas moving average 60 dan kemudian sempat ada lower high lower low, terus kemudian dia bisa rebound. Ini posisinya memang saya udah beli ketika harganya di atas 3350. Kemudian cut lossnya saya di bawah 3220. Jadi kalau misalkan beberapa hari berikutnya turun ke bawah 3220 ya saya cut loss gitu. Tapi untuk posisinya sih memang udah beli. Gitu ceritanya. Candle Marubozu bagus ya, kayak SMA, kayak SCMA. Iya bagus. Bagus sih. Marubozu bagus. Tapi saya nunggu trennya, tren besarnya. Marubozu bagus dalam satu hari, tapi belum tentu bagus dalam trennya. Karena prinsip saya simple, trend is your friend. Jadi kalau trennya aja nggak bagus, ngapain saya ngeliatin candle bagusnya gitu maksudnya. Itu prinsipnya saya aja sih maksudnya. Tapi kalau misalnya Bapak Ibu ternyata menemukan teknik yang lebih bagus ya, berarti ya bagus. Itu maksudnya. Oke. Adi gimana? Adi sama BABP coba kita lihat ya. Saya melihat ada beberapa kemungkinan, ada sedikit kemungkinan untuk rebound di saham-saham sektor properti. Nah, yang saya lihat adalah untuk si Adi Karya ini memang kemarin ada inside bar pattern ya. Cuman ini posisinya masih di bawah moving average 60 dan di bawah middle Bollinger. Apalagi Bollinger Band-nya juga cenderung turun ya. Ini bearishnya masih agak berlanjut. Masih belum dipantau, masih belum dilihatin sih. Cuman saya gini, masih belum dibeli, tapi saya selalu masih ngeliatin sektor-sektor properti. Jadi Adikarya, Waskita, Wika, PTPP, dan anaknya, turunannya kayak WSBP, apalagi ya lupa. BABP bukannya kemarin udah beli ya. Pertanyaannya, apakah gimana sih BABP ini? Jawabannya adalah kondisi candle terakhirnya itu shooting star. Itu ekornya panjang sekali. Ini menunjukkan bahwa bandarnya itu dominan karena dia bisa nge-push harga dari titik tertingginya 208 sampai bisa closing di 165. Itu kan jauh sekali. Nah, sisi positifnya candlenya masih bisa close di luar area Bollinger Band, artinya tren bullishnya masih kuat. Tapi sisi negatifnya ya ini bandarnya lumayan kuat, jadi ya perlu berhati-hati. BCAP bukannya sama ya? Sama BCAP, upper shadow-nya panjang sekali. Terus juga kemarin walaupun masih bisa closing di luar area Bollinger Top ya, cuman closing di luar Bollinger Top itu gara-gara ARB-nya minus 7% doang maksimal. Kalau ARB-nya di atas 7% mungkin bisa masuk lagi ke Bollinger, ya nggak tahu. Tapi posisi sekarang ya tungguin aja sampai dia bisa rebound di Bollinger Band. Sama kayak si BABP maksudnya. Ditungguin aja kalau misalkan belum punya barang, kita mau beli ya ditungguin sampai dia rebound. Reboundnya di mana nggak tahu. Oke. Ada pertanyaan nih menarik nih. Pak, kalau kita mau beli saham yang downtrend kuat seperti Adi, apakah harus tunggu dia rebound? Jawabannya adalah kalau kita udah tahu downtrend kuat, ngapain dibeli? Ya mbok ya saham tuh kan 800. Ya mbok ya cari saham yang lagi bullish. Jawabannya sederhana kayak gitu. Oke, berikutnya. Untuk periode setelah bulan ini, jadi bulan depan ya. Bulan depan itu bulan 6. Jadi di bulan 6 saya akan ngajakin teman-teman yang Bapak Ibu yang mungkin berkecil hati, merasa bahwa
saya mau pengen mencoba, saya pengen investasi di saham, saya pengen trading, tapi modal saya kecil. Nah, gitu. Ada solusinya enggak? Jawabannya ada solusinya. Solusinya adalah benerin trading stylenya dulu. Jadi jangan pakai limit, jangan pakai utang, pakailah cashnya aja. Kemudian beli sahamnya juga carilah yang bullish. Kemudian size-nya juga diukur. Nah, saya akan ngajarin bagaimana cara yang ngukur size. Oke, kita buka Waskita dulu ya. Waskita sama aja, Bu. Waskita ini juga candlenya itu di bawah apa namanya? Moving average 60, tapi ini mungkin Bapak Ibu bisa lihat di sini Waskita saya garisin ya. Ini saya garisin karena ini saya garisin karena ada kemungkinan dia berubah menjadi sideways, dari bearish berubah menjadi sideways. Itu sebabnya tadi saya bilang saya masih ngeliatin kok saham-saham di properti gitu kan. Saya ngeliatin saham-saham di properti, di sini kelihatan bahwa ada kemungkinan dia sideways. Ini low-nya di 935, kemudian kemarin itu low-nya di 930. Ada lower low, satu tick lower low di situ, tapi di sini ada divergence. Jadi ada kemungkinan perubahan tren di situ sih kayak gitu. Oke, ada yang nanya, Pak, tolong diajarin cara screeningnya. Oke, nggak masalah. Kita nanti screening kita nanti belajar dulu ngatur size, baru belajar screening. Oke. Nah, di di link yang saya kasih nanti juga di deskripsi juga ada linknya. Yang AFL cuan copet itu tadi ada satu file Excel. File Excelnya itu yang bisa dipakai untuk ngitung position size. Oke, jadi cara ngisinya adalah seperti ini misalkan. Asumsikan Bapak Ibu punya modal, katakanlah Bapak Ibu punya modal, saya cuma punya modal 20 juta. Oke, nggak apa-apa. Yang penting kita mulai trading dengan cara yang benar. Nanti nolnya bertambah itu urusan belakangan. Jadi misalkan Bapak Ibu ada yang punya modal, saya cuma punya modal 20 juta, Pak. Itu 20 juta itu nolnya berapa sih? 20. Oke, sip. Saya cuma punya modal 20 juta, Pak. Apakah bisa dibuat trading atau invest saham? Bisa. Jawabannya adalah yang pertama, Bapak Ibu harus memikirkan atau mempertimbangkan berapa sih alokasi maksimal tiap sahamnya. Kalau saran saya, mulailah dari angka 10%. Jadi 10% dari total equity. Jadi maksudnya 10% dari total equity itu adalah sekitar 2 juta rupiah. Jadi saham berapapun jumlah sahamnya, apapun sahamnya, yang penting pembelian maksimalnya hanya 2 juta rupiah. Nggak boleh lebih dari 2 juta rupiah gitu. Nah, berikutnya berapakah kerugian maksimal setiap kali transaksi yang bisa ditolerir? Saran saya, mulailah dari angka yang kira-kira Bapak Ibu tuh tidurnya tenang gitu loh. Kalau misalkan sekali transaksi ruginya dari 2 juta, ruginya itu maksimal 200.000 misalkan. 200.000. Nah, 200.000 itu adalah 200.000 itu adalah 10% dari total transaksi dari total alokasi. Jadi alokasi maksimal itu kan 2 juta. Ruginya maksimal setiap kali satu transaksi itu berapa sih? Katakan 200.000 misalkan. Oke, nggak masalah, kita masukkan berarti itu 10%. Nah, dari angka ini kita masukin ke tabel yang di atasnya. Nah, tadi kan modalnya 20 juta, maksimal equity-nya maksimal alokasinya itu 2 juta. 2 jutanya itu masukin ke sini. Nah, 2 juta bawahnya sama semua 2 juta gitu kan. Terus angka 10%-nya, 10% itu masukin ke risknya. Risknya itu 10% dikurangi 0,4. 0,4 itu adalah fee jual belinya. Jadi fee beli 15, jualnya 25, berarti 15 tambah 25 4.
0,4%. Nah, sini 9,6. Jadi setiap transaksi Bapak Ibu itu nanti akan ngitung resikonya, jadi cut lossnya berapa, belinya di harga berapa, sehingga menghasilkan angka jumlah lot yang bisa dibeli. Contoh, misalkan saya mau membeli, katakanlah apa ya, sinyal Astra. Oke, kita buka Astra dulu. Astra bisa nggak ya? Jangan-jangan nggak bisa dibeli pakai angka itu. Kita pakai Astra, misalkan Astra. Oke, nah di sini Astra buy break 5225, cut loss di bawah 5025. Oke, kita masukkan Astra, buy breaknya 5225 ya. Buy break 5225 berarti belinya di 5250. Cut lossnya di 5025. 5000. Nah, di sini akan kelihatan bahwa ada jumlah lotnya 7,68 dan max lot 3,81. Nah, tinggal diperhatikan mana yang lebih kecil. Kalau yang kecil yang kolom lot ya berarti belinya sekitar 7 lot. Tapi kalau ini sini kan contohnya yang paling kecil adalah max lot 3,81, berarti belinya itu 3 lot saja. Oke, gitulah ceritanya. Jadi Bapak Ibu kalau misalkan beli Astra, belinya misalkan tadi punya modal 20 juta, apakah belinya 4 lot, 5 lot, 6 lot, 7 lot? Enggak, bukan, ada hitungannya. Belinya di harga berapa, cut lossnya di harga berapa, resikonya nanti akan kehitung berapa rupiah, kemudian rugi maksimal yang bisa diterima tadi kan 200.000 itu adalah 10% dari 2 juta rupiah. 2 juta rupiah itu adalah alokasi maksimal, kita setiap beli saham tuh maksimal 2 juta rupiah aja. Nah, dari situ Excel ini membantu kita untuk ngitung, oh belinya 3 lot aja. Nah kayak gitu, itu caranya. Jadi ini akan membantu Bapak Ibu untuk punya portofolio yang ringan, jadi nggak ngerepotin ya. Maksudnya nggak ngerepotin itu artinya kita nggak stres. Contohnya adalah portofolio yang seperti ini. Nah ini. Jadi ini saya mencontohkan adalah dia itu punya equity katakanlah 40 jutaan. Terus kemudian dia mau beli saham, dia mau transaksi saham, investasi, gimana sih caranya tradingnya, belinya supaya nggak kebanyakan. Oke, Bapak Ibu ada yang minta Excelnya, jawabannya ada di link bit.ly/afl cuan copet. Nah, atau nanti buka YouTube-nya, buka di deskripsi ada linknya. Itu semua saya buka, saya taruh di situ. Itu Google Drive, link Google Drive. Jadi PPT-nya, AFL-nya, Excel-nya itu ada di situ semua. Monggo di-download ya Bu ya. Nah, jadi ini adalah salah satu contoh. Ini portofolionya seperti ini. Jadi ketika dia beli ya dibeli sesuai dengan size lotnya. Kemudian kalau ada sinyal jual ya dijual, kalau ada sinyal cut loss ya di cut loss. Kalau misalkan untuk pasang beli jualnya kita pakai yang namanya auto order LIT. Jadi di JUC, di Jasa Utama Capital Sekuritas, itu adalah ada namanya auto order LIT. Jadi untuk buy break, untuk cut lossnya, untuk take profitnya itu bisa pakai auto order LIT. Jadi tinggal pasang, malamnya pasang, habis itu besoknya ketika market jalan ya udah kita tinggal duduk santai aja lah, biar auto ordernya yang jalan. Oke, ada pertanyaan ya. Tadi Waskita ada divergen ya Pak? Iya ada divergen tapi bukan hidden karena posisinya belum bullish. Terus kalau tadi pertanyaannya mana ya? Teens. Oke. Pertanyaan berikutnya, risk 10% apakah berarti kalau kita loss beruntun 10% modal kita habis? Oke, kita hitung-hitungan. Modal 20 juta. Rugi maksimal 200.000. Jadi di sini akan kelihatan bahwa kita itu modalnya habis kalau kita kalah ini. Nah, ini kita kalah 100 kali.
Jadi kalau loss beruntun 100 kali modalnya habis. 100 kali. Nah, bagaimana kita memperbesar peluang kita sampai kita kehabisan nafas lah misalkan? Jawabannya gampang. Resikonya turunin lagi. Dari yang 10% jadi 5% saja. Misalkan 5% ya. Tadi ini kan saya pakainya resikonya 5%. Nah, ini gantikan 5%. 5%. Oke. 5%. Nah, jumlahnya juga nggak akan berubah kok. Jadi lotnya ini tetap 3 lot itu. Monggo bisa dihitung-hitung. Jadi nanti akan berimbas atau berefek ketika misalkan ya di sini. Oke, pertanyaannya, belinya sekaligus atau bertahap jika alokasi buy 10 lot? Jawabannya adalah sekaligus, Bu. Sekaligus saja. Sekali beli, ini Bapak Ibu bisa lihat portofolionya itu, nah yang ini. Nah, jadi di sini itu sekali beli. Bentar. Oh iya, benar juga. sorry. Bentar, saya apa tadi namanya? Oke. Nah, ini lotnya. Ini lotnya kan ada yang saya zoom in aja ya. Nah, ini kan lotnya ada yang 28, ini yang BRMS yang 0 ini gak usah dilihat ini. Ini kan ada 76, Excel 17, 209, Inco cuman beli 6, LPPF beli 9. Ini belinya sekali jebret. Jadi sekali beli apa sih namanya? Langsung beli semuanya. Karena gini, kalau misalkan modalnya Bapak Ibu tuh sampai miliaran, itu ceritanya ganti lagi, money manajemennya ganti lagi. Beda lagi. Ini nggak, yang kayak gini caranya nggak bisa dipakai karena sekali beli kan bisa sampai 1000 lot 2000 lot kan, kayak gitu kan maksudnya kan. Nah, ini ceritanya saya punya teman, dia itu pengen belajar investasi, pengen belajar trading saham, tapi modalnya kecil, modalnya itu nggak langsung besar. Buat saya kan bilang modal kecil itu bagus karena semua itu diawali dari yang kecil dulu. Karena kalau misalkan kita belum pernah trading dan langsung trading modal gede, ibarat kayak kita masih belum pernah belajar nembak tapi begitu nembak dikasih shotgun, wah itu recoilnya kan lumayan, jadi sekali nembak jedor langsung sakit gitu. Nah, kita kalau belum pernah belajar nembak mungkin dikasih pistol yang kecil-kecil kayak gitu, kurang lebih kayak gitu caranya, apa konsepnya gitu maksudnya. Jadi risk per alokasi, iya Pak, risk per alokasi bukan risk per total equity, risk per alokasinya. Ada yang bilang Pak Ban rekomendasinya kalau bisa jangan pagi di hari yang sama. Oke, siap. Oke, berarti nggak masalah ya. Berarti biasanya sih saya memang malam kirimnya sih, cuman kukuryuknya itu pasti pagi. Oke, nanti dikirim kalau nggak sore malam deh. Ada yang mau bertanya? Oh, tadi Tins ya, minta tolong dicekkan Tins. Oke, Tins. Nah, ini Tins ini ada kemungkinan dia berubah tren menjadi sideways. Kenapa jadi sideways? Karena di sini ada kemungkinan apa sih namanya? Low terakhirnya itu kan di 1480, itu low terendah waktu di bulan April. Kemudian kemarin terendahnya itu nggak nyampe 1480. Jadi artinya kalau misalkan dia bisa nggak turun ke bawah 1480, itu kemungkinan trennya berubah. Tapi kalaupun trennya itu berubah jadi sideways, kita harus nunggu stokastiknya di luar 30, itu ceritanya. Gitu. Nah, jadi terkait dengan yang cerita tadi itu, jadi nanti akan saya bagikan juga portofolio tiap harinya seperti apa, buy sell-nya tiap hari seperti apa, bagaimana hasilnya, bagaimana gitu kan. Ini untuk ceritanya sih porto yang ini lumayan lah ya. untuk awal tradingan awal minimal disiplinnya ada dulu. Disiplinnya ada, portonya juga ya oke lah ya, size nya juga nggak yang minusnya gede banget, tiba-tiba ada salah satu saham yang ngeberatin portofolio gitu kan. Untuk apa namanya, auto ordernya nanti ada 3 macam, ada 2 macam. Yang pertama untuk buy sama untuk cut loss. Jadi yang buy ini merah nih. Kemudian ini pakai triggernya yang lebih kecil sama dengan atau yang lebih besar sama dengan. Pokoknya ada sama dengannya aja, Pak, biar gampang sih. Itu ceritanya begitu. Dan ada yang mau bertanya, Bapak Ibu? BBKP, INKP,
BBRI. Bank Bukopin ini kelihatan ya. Dari sini kelihatan sekali bahwa si middle Bollingernya itu cenderung downtrend. Moving average-nya juga cenderung downtrend. Ya, downtrend aja. Dia bikin lower low karena low sebelumnya itu di 428, ini turun ke bawah 428, downtrend. Nggak enak. INKP itu hampir mirip sama si Tekim ya, chartnya hampir mirip. Nah, posisinya juga masih di bawah moving average 60, dia bikin lower high lower low. Candlenya di bawah middle Bollinger band-nya juga cenderung downtrend. Bapak Ibu kenapa sih nyari yang downtrend terus? BBRI. Oke, habis ini kita belajar screening BBRI sama aja. Moving average 60 juga masih downtrend. Tunggu sampai dia bisa rebound. Breakout ke atas moving average 60, kemudian ada koreksi dan rebound. Nah, itulah disikat. Jadi tunggu ada koreksi aja. Setelah dia di atas moving average 60 ya pastinya ya. Oke, sekarang kita masuk ke apa nih namanya? Explore. Ngopi dulu. Sekarang untuk explore, buka AMI brokernya. Buka di sini ada menu file, new analysis, atau kita juga bisa klik tombol plus yang ada di sini. Ini ada new analysis juga. Atau dari AFL-nya, ini kan AFL-nya. Tinggal klik kanan, saya pakai yang explore MACD plus Bollinger Band. Nah, itu. Klik kanan analisis. Itu juga sama. Jadi langkahnya banyak lah ya. Jadi dari chart, buka chartnya, kemudian klik kanan di AFL-nya, klik di analisis. Itu juga bisa. Kemudian buka parameternya. Di sini saya udah ngetik codingnya. Jadi parameternya itu ada MACD di atas 0. Kemudian MACD-nya perfect. Jadi MACD perfect itu artinya MACD di atas 0, MACD line di atas signal line. Berarti kan histogramnya positif. Terus kemudian candlenya di atas middle Bollinger. Nah, itu kayak gitu-gitu. Yang biasanya saya pakai itu biasanya yang MACD yang aman. Oke, boleh. Terima kasih. Kalau mau permisi duluan. Nah, saya biasanya pakai MACD yang aman. Itu aman ceritanya. Klik OK, habis itu klik tanggalnya, kemarin tanggal 28. Klik tanggal 28, OK, klik explore. Nah, dia ini nanti akan ekspor satu persatu ya. Untuk yang Bapak Ibu yang pakai data VJUC itu sebaiknya time frame-nya daily aja. Karena pada saat ekspor itu datanya banyak sekali yang ditarik, jadi supaya AMI brokernya nggak crash. Tapi ada juga cara lain, yaitu datanya diekspor dulu seperti yang saya lakukan, diekspor kemudian masukin ke database sendiri terpisah, jadi bisa dibuka pada saat offline. Oke. Dengan MACD yang kategori yang MACD yang aman, ini hasilnya sedikit ya. Ini saya kecilin dulu. Nah, hasilnya sedikit sekali, ya ampun. Oke. Dari hasil yang sedikit ini, apa sih yang saya liatin? Saya lihatnya dari bawah. Nah, saya lihat dari bawah. Oke. Ini bentar, saya ngatur dulu. aja deh. Nggak mau ya. Nah, sip. MLPL. Nah, paling bawah MLPL ya. Posisinya jelas kelihatan bahwa candlenya memang lower high lower low. Skip. Ini kan kita nyari yang mau dibeli. BCAP. Posisinya memang di luar Bollinger Band, tapi belum ada sinyal belinya. Skip. Baja. Lower high lower low. Kemarin juga dia breakdown ke bawah inside bar pattern. Skip lagi. Kita tunggu sampai dia rebound. Reboundnya di entah itu rebound di moving average atau di middle Bollinger yang kayak gini. Itu baja. Kita skip dulu. Terus kemudian BHIT kita skip lagi. Wins
sama kita skip lagi. Budi, ini sahamnya apa ya Budi, saya nggak ngerti. Lewatin aja lah ya. Tower, Tower posisi harga berada di dekat middle Bollinger. Jadi kita tunggu ada reversalnya. Kalau misalkan Bapak Ibu ada yang belum punya, kalau misalnya udah punya seperti yang tadi saya di Porto juga ada, cut lossnya di bawah berapa tadi ya? Saya pun lupa. Tower cut lossnya di bawah 1055. 1055. Loh, di bawah jauh sekali ya. Nanti update aja lah. Update aja nanti cut lossnya di bawah 1135 aja. Oke, kemudian belum ada sinyal belinya juga. SMDR belum ada juga. MPPA juga belum ada, lower high lower low. Kemudian APIC, ini MCAS juga belum ada. GDST, Soci juga belum ada reboundnya. Kemudian Arto, oke Arto. Bapak Ibu ada yang, oh ini di sini aja kali ya. Oke, sip. Oke, Arto. Kenapa saya lihat Arto? Yang pertama, di sini ada swing high. Di sini ada swing low. Kemudian habis itu sideways. Kemudian di sini dia bisa breakout sidewaysnya. Closing di atas 11.900. Nah, ini sinyal belinya gampang sih. Buy if break 11.900, buy if break 12.550, cut loss di bawah low-nya 11.675. Targetnya, kalau sideways itu biasanya saya pakai target khusus sideways ya. Saya buka kalkulator dulu. Atasnya 11.900, bawahnya 8.800, 3.100, targetnya 15.000. Oke. Nah, jadi ceritanya untuk tanggal 31 besok bikin Arto buy break 12.550, kita masukin ke Excel-nya. Jadi asumsikan tadi alokasi maksimalnya itu saya pakai angka 5 juta. 5 juta, kemudian saya kemudian risknya 5% tadi. Nah, kemudian saya masukin rekomendasinya tadi itu Arto belinya kalau breakout 11.925 11.900, berarti kan dapat barang di bukan 11.900, buy break 12.550, berarti belinya di 12.575, satu tick di atas 12.550. Kemudian cut loss-nya di bawah low 11.675, berarti 11.650. Oke, berarti resikonya adalah Rp925. Nah, berarti saya bisa belinya itu 2 lot. Jadi saya belinya 2,5 juta aja, supaya ketika saya belinya 2 lot itu ruginya itu juga cuman 5% dari 5 juta, berarti 200.000. Gitu maksudnya ya Bapak Ibu ya. Tuh, itu Arto. Kemudian ada yang bertanya, Pak Tower, kalau saya tambah muatan di tengah Bollinger Band masih oke? Saya sih menyarankan sebaiknya nggak usah average down atau nggak usah average up. Udah belinya satu kali aja, kemudian nggak usah diapa-apain, pasang cut loss saja. Kalau misalkan nanti harganya naik, kita bisa upgrade atau adjust cut loss-nya itu jadi take profit gitu. Kemudian udah ketemu Arto satu ya, RANC nggak terlalu enak ini sih range-nya. Kenapa nggak enak? Karena ini histogramnya lagi turun. Nanti histogramnya kalau udah naik aja.
Kemarin itu kan ada inside bar memang di sini, tapi inside barnya di area resisten 760 720. Kalaupun ada yang beli ketika dia break 785, cut lossnya itu di 685. Tapi kalau misalnya pun udah terlanjur beli, ya pasang cut loss di bawah 685. Tapi kalau belum beli, ya nggak usah beli dulu, nggak apa-apa. BMTR ya, BMTR sideways. Mari belum ada. Mari itu kemarin, oh ya, oh ini inside bar ya. Resistennya memang belum pernah dites sih. Tapi kalau misalkan Bapak Ibu berhubung kemarin udah beli sih, jadinya bilang nggak ada. Ini inside bar pattern. Boleh beli kalau misalkan harganya naik ke atas 318, cut lossnya boleh di bawah 298. Terus kemudian kita bisa masukkan beli kalau di atas 318 berarti di 320, cut loss di bawah 298 berarti di 296. Resikonya 24 rupiah dan maksimal alokasi yang bisa dibeli adalah 95 lot. 95 itu 3 juta. Nah, kita cari saham berikutnya. Tadi mana tadi Mari? Oh, ini Mari di sini. Selanjutnya adalah Excel. Excel itu juga inside bar pattern. Bollinger Band-nya nanjak. Kemudian MACD-nya juga masih nanjak, histogramnya masih gede. Stokastik masuk area overbought, artinya bullish-nya juga terjaga. Buy break 2410 dengan cut loss di bawah 2280. Kita masukin lagi Excel. Buy break 2410 berarti 2420, cut loss di bawah 2280 berarti 2270. Berarti resikonya 150 rupiah dan risk size maksimalnya adalah yang bisa dibeli 15 lot. 3,6 juta. Kemudian Excel, habis itu ini good Garuda Food. Garuda Food ini sebenarnya bagus. Kenapa bagus? Karena ini stokastiknya itu jarang nyenggol area oversold tuh ya. Kalaupun nyenggol pun juga habis itu besoknya naik lagi, keluar lagi area oversold. Menunjukkan bullish-nya sih bagus. Jadi kalau misalkan Bapak Ibu ada yang mau beli Garuda Food, sebaiknya sih tunggu ketika ada higher high higher low, karena ini candle terakhirnya masih lower high lower low. Friend ini sideways. Kenapa sideways? Ini 74, low-nya sama, high-nya ini ngetes resisten. Jadi ya untuk Friend sebaiknya sih jangan dibeli. Posisinya sih sekarang di 8990. Jadi ya di dekat resisten. Jadi sebaiknya sih nunggu dia jadi breakout sekalian. BABP boleh tambah muatan nggak Pak? Nggak usah nambah. Nanti kalau turun gimana? Nggak usah nambah. ISSP, kemudian TCPI boleh. TCPI ini bagus ya. Ini kelihatan bahwa Bollingernya nanjak, Bollinger top sama bottomnya juga nanjak, harga di atas moving average 60. Posisi candle terakhir itu ada inside bar di sini 7600 7925. Itu belum terlalu jauh dari posisi sekarang. Jadi sebaiknya sih nungguin aja 7950. ITMG juga masih ada. Kemarin ada rekomendasi buy si ITMG. Buy break 13475. Cut loss-nya di bawah 12525. ITMG buy break di atas 13475 berarti 13500. Kemudian cut loss di bawah 12525 berarti 12500. Berarti risknya Rp1.000, maksimal belinya 2 lot saja.
ITMG, DMMX masih naik ya. Wah. Nah ini Bapak tadi ada yang nanya kan gimana caranya beli kalau misalkan harganya lagi rally. Nah ini contoh DMMX. Inside bar pattern buy break 13.55, cut loss di bawah 11.10. Kita masukkan DMMX. Buy break 13.55 berarti beli dapat barang di 13.60, cut loss di bawah 11.10 berarti 11.05. Resikonya Rp255, belinya 9 lot saja. Enak kan? Cut lossnya semakin harganya range-nya semakin gede, inside bar semakin gede, belinya semakin kecil. Gitu. Ini kalau DMMX ini terakhir beli waktu ada outside bar pattern di sini. Rebound di middle Bollinger, moving average nanjak, MACD-nya histogramnya hampir nyentuh 0, habis itu dia naik lagi, stokastiknya dia rebound sebelum masuk 30. Ah, cocok kan? Sebenarnya sederhana, yang namanya analisa teknikal lu sederhana menurut saya. DMMX, PPRO juga sama, ada inside bar pattern, kemudian posisi MACD juga MACD uptrend, Bollinger Band-nya juga uptrend. Buy break 93, cut loss di bawah 85. PPRO buy break 93 berarti beli barang di 94, cut loss di bawah 85 berarti cut lossnya di 84. Resiko Rp10 dan maksimal pembeliannya itu adalah 230 lot saja. Nah, kayak gitu. Sebelum jam 11 ada yang mau ditanyakan Bapak Ibu? Masih ada waktu 15 menit buat bertanya. Oh, wow. Ada yang bertanya, Pak, kenapa nggak beli 5 juta aja dihabiskan? Jawabannya adalah kalau saya beli 5 juta, ketika kena cut loss, resikonya ruginya itu lebih dari 200.000. Yang dituju itu kan rugi maksimal 200.000. Kenapa harus yang dijadikan patokan itu 200.000-nya? Karena kalau misalkan ya 40 juta 40 tambahin 01, oke. 40 juta, oke. Dengan alokasi 5 juta rupiah, saya ruginya 5% itu berapa sih? 250.000 ya? Sorry. Nah, ya. Dengan 250.000 resiko, saya itu 160 kali beruntun salah aja baru modalnya habis. Kalau saya belinya 5 jutanya full, kemungkinan ruginya lebih dari 250.000. Gitu maksudnya. Pak, ini direcord ya? Saya mau nonton ulang. Iya, direcord ada. Oh, nah ini kan ada pertanyaan. Akan lebih bagus lagi kalau ada raport bulanan hasil tradingnya. Oke. Raport bulanan tradingnya. Nah, berhubung yang kemarin sebenarnya sudah dijalankan dan ada dan hasilnya juga lumayan, jadi setelah diajarkan, jadi ada yang nanya juga, Pak, ini ada report bulanannya enggak gitu kan. Nah, mulai bulan depan kita bikin reportnya ya, jadi Bapak Ibu nanti bisa memantau juga. Kita mulai dari equity 50 jutaan, kemudian alokasi maksimal 5 juta dengan risk per trade-nya 250.000. Jadi nanti kita bisa pantau. Oke. Nanti Bapak Ibu semua yang nanti bisa nanti belinya apa, jualnya apa, nanti bisa dilihat karena saya juga akan share auto trade-nya. Jadi auto order LIT-nya juga di-share. Oke, ada lagi. PPRO bukannya bearish divergence ya? Oke, lihat di PPRO bearish divergence. Nah, Bapak mau lihat bearish divergence-nya yang mana, Pak? Kalau misalkan yang ini, jawabannya ini belum tentu swing yang signifikan. Karena yang sebelah sini itu karena yang sebelah sini itu hitungannya sideways. Bukan swing turun, yang seperti ini. Jadi puncak yang ini itu bisa nggak dianggap. Gitu maksudnya. Bisa dipahami ya? Oke, jawaban pertanyaannya, Pak Ben,
Kalau money management stock picknya lebih dari 10 saham, apakah harus top up modal lagi? Nggak harus. Tapi kalau misalkan tadi kan cash only ya, jadi nggak pakai utang, nggak pakai limit. Kalau modalnya habis ya udah nggak bisa beli lagi, itu aja sih. Kalau modalnya habis ya nggak usah beli lagi. Boleh beli sampai modalnya habis, tapi maksimal alokasi belinya sesuai dengan yang Excel tadi. Karena kerugiannya itu dia itu bisa ibaratnya mati nggak ada modal habis itu kalau kalau kayak tadi coba berapa tadi ya, 50 juta. Saya gedein dulu. 50 juta. Kemudian 200 kali. 200 kali salah, 200 kali kalah, modalnya habis. Tapi seperti yang Bapak Ibu lihat, ini ceritanya yang bulan apa sih namanya? Bulan apa sih sekarang? Bulan Mei. Nah, bulan Mei dari 40 juta equity-nya jadi segini. Kok ditutup sih? Dari 40 juta equity-nya di sini. Mungkin antara marketnya lagi nggak enak atau gimana, ya udah biarin aja lah. Jadi ceritanya si mas-mas yang lagi belajar itu dari 40 juta bulan Mei transaksinya equity-nya jadi 38 setengah. 38 setengah berarti berapa? Minusnya 1,5 ya. Oh iya. Nah, kalau misalkan ngikutin rekomendasinya, pasang aja auto order malam-malam. Habis itu pas jam trading, kalau ada yang gatal-gatal nyopet ya monggo silahkan. Tapi itu di luar cerita ya. Maksudnya ini ceritanya hari ini saya nge-zoom dalam rangka saya pengen ngajakin teman saya, pengen mengajarkan teman saya yang equity-nya masih belum terlalu besar tapi dia pengen berinvestasi. Nah, saya berusaha mengajarkan dengan cara yang benar, jadi supaya dia itu nggak greedy, nggak rakus, nggak serakah, belinya banyak sekali itu supaya nggak serakah dan tetap punya trading plan dan tetap disiplin sama money manajemennya dia. Karena nanti kalau misalkan dia bisa ngikutin gitu, terus habis itu harusnya oke sih hasilnya. Karena bulan kemarin waktu karena nggak kerikot aja sih, bulan 1, 2, 3, bulan 3 apa bulan 4 itu malah untungnya 30% dari equity. Itu nggak pakai limit, nggak pakai ngutang, gitu ceritanya. Oke, ada lagi. Mau tanya Bank Mandiri Tekim sama Asa. Tadi Asa kayaknya sudah ya. Ini tadi apa ya? PPRO dilanjutin nggak ya? Tinggal kita lanjutin aja lah. Wifi nggak usah lah ya. BABP, NFCX, DGNS ini kemarin ada lower high lower low ya. Ini DGNS lower high lower low, terus kemudian di sini ada gap. Kemudian hari Jumat kemarin dia closingnya di atas 925. Ini bagus. Pernah ada, mungkin Bapak Ibu ada yang ngikutin Zoom saya kemarin, ada fake lower high lower low. Nah, siapa tahu si DGNS ini hitungannya fake lower high lower low ya. LPPF sudah 5% belum CL. 5%-nya itu bukan 5% dari harga, tapi dari resiko. Mana tadi ya? LPPF. Nah, ini LPPF itu ruginya cuma 94.500. Dia itu cut loss kalau ruginya 250.000. Nah, itu. Jadi apapun yang terjadi, semua trade-nya itu ruginya maksimal 250.000 aja. Terus kemudian DGNS Bevin. Bevinnya ini candlenya higher high higher low. Tapi kita tunggu ada koreksi ya. MPMX. Nah, nih MPMX lagi jalan. Kita nungguin sampai dia itu ada inside bar atau outside bar. Kalau belum punya ya. Kalau udah punya ya tetap di hold. Ini kayaknya di Porto ada MPMX ya. Oh iya ada 15%. Wah, lumayan. Pura juga sama. Pura BGTG. Bevin nunggu koreksi.
Saya nunggu 15. Oh, 815 mau jualan. Oke Bu, siap. Mantap. Saya kan belum punya Bu, jadi nunggu koreksi dulu. Oke, saya mau jawab pertanyaan yang tadi ada. Enggak lah, itu cuman apa namanya, peserta peserta di bawah 50 tetap di share lah. Soalnya saya cuman aduh, jatuh mic-nya. Saya mau berbagi itu aja sih, ilmu aja. Anggap aja saya sedekahnya sedekah ilmu. Bapak Ibu nggak usah bayar. Acara ini gratis, tidak dipungut biaya, terbuka untuk umum, siapa saja boleh ikutan. Gratis, nggak usah bayar, bayarnya pakai doa aja. Terus apa ya? Sekalian cara otomatis pasang automatic order. Oke, kita pasang automatic order. Automatic order itu adalah nggak bisa digedein. Sayang ini nggak bisa digedein ya. Semoga bisa lihat lah ya. Nggak bisa digedein soalnya ini. Oke. Nah, misalkan nih Arto, PPRO dari gampang, yang paling kecil. PPRO, kita mau beli ketika harganya 94. Jadi kita pasang buy, ini lebih besar sama dengan, tulisin aja nih 94 di sini. 94, ini juga 94. Triggernya 94, order price 94, kemudian order lotnya disamakan 230. Kemudian expired date-nya kita atur 1 bulan ke depan. Katakanlah tanggal 31 bulan 7. Send yes. Oh salah, nggak bisa lebih dari 2 bulan. maaf. Tanggal berapa ya enaknya ya? Tanggal 3 aja wis. Tanggal 2 bulan 7. Oke, send yes. Oke, ini untuk buy PPRO. Kemudian untuk cut loss-nya pasang sell. Triggernya lebih kecil sama dengan, isi angka 84 di trigger price, kemudian order price juga 84. Jumlah lotnya juga masih sama, klik send yes. Oke, sudah begitu tok, pasang eksekusi jual pasang auto order LIT-nya. Oke, Mari tadi punya kok. Mari Inside Bar, oke, masih bisa beli kalau misalkan breakout 318. Kalau ABA kayaknya kemarin ada apa namanya, rekomendasi. Cuman karena ini kalau nggak salah modalnya udah habis, jadi nggak kebeli. Dia bisa closing di atas 232, jadi boleh dibeli. Cut loss di bawah 198, resisten 292, 302. Oke, menjelang jam 11, ada yang mau ditanyakan lagi Bapak Ibu? Rekaman ini nanti akan saya upload ke YouTube seperti biasa. Ada lagi yang mau bertanya? Bank Mandiri, kayaknya banking masih pada jelek ya. Bank Mandiri masih jelek lah. Bollinger Band masih turun, MACD-nya masih turun. Duit itu kemarin kayaknya kalau nggak salah kena cut loss ya. Oh iya, terancam kena cut loss. Duit cut loss di bawah 342. Oke, 3 menit sebelum bubar. Jam 11 kita bubar. Aduh. Cara pasang trailing stop. Misal trailing stop tadi kita smart order trailing stop. Misal tadi MPMX ya. MPMX kita udah punya barang misalkan, udah cuan 15% misalkan. MPMX kan harga terakhirnya kan 865. Kita misalkan mau buang kalau harganya turun 50 rupiah misalkan. Berarti nanti mesin akan otomatis jual kalau harganya turun ke 815 atau turun 50 rupiah dari harga tertinggi. Kita cukup tulis saja angka 50-nya. Kemudian order price diff diisi 0 aja. Kemudian jumlah lotnya di volume kita juga tuliskan. Expired date-nya kita bisa set, katakanlah kita bisa set ke akhir bulan misalkan. Udah, tinggal klik sell. Nanti kan dia akan standby working. Terima kasih, semoga murah rezeki, amin. Sehat selalu, amin. Terus apa lagi ya? Oh,
Pak, saya pasang auto order CL, sering dibanting dulu baru diangkat lagi. Ah, masalahnya Bapak pasang CL-nya itu di mana? Kalau pasang CL-nya bener jarang sih. Walaupun pernah, saya juga pernah kayak Akra apa ya? Akra itu disenggol, dibanting terus diangkat lagi. Akra contoh. Nah, ini Akra. Cut loss di bawah 3080 dibanting angkat lagi. Kampret emang. Oke, terus kemudian file yang Excel tadi ngopinya di mana? Ngopinya ada di, saya kasih linknya di sini aja ya. bit. Salah. bit.ly/afro cuan copet. Nah, rules trailing stop itu gimana ya Pak? Rulesnya itu sebenarnya nggak ada rulesnya sih. Tinggal intinya saya cuma mengajarkan atau mengawal itu dari belinya, milih sahamnya, belinya berapa lot, harga di berapa, habis itu sampai untung. Habis untung kalau misalkan Bapak Ibu mau jual ya monggo, kalau mau disimpan nunggu ada sinyal lower high lower low untuk jualan monggo, bebas sih. Sisanya sih bebas. Kemudian apa lagi ya? Saya agak bingung gimana cara menentukan persentase trailing stop. Kalau bingung itu pakailah misalkan ya sudah untung 15%. Persentasenya yang mau kita simpen itu profitnya berapa persen? Misalkan kita mau simpen untung 10%, berarti trailing profitnya itu 5% aja gitu. Oke, sudah jam 11. Terima kasih Bapak Ibu yang sudah bergabung. Kalau misalkan nanti ada pertanyaan, boleh langsung ditanyakan di Telegram Messenger kami @cuancommunity. Silahkan yang belum bergabung boleh bergabung. Room Telegramnya gratis. Buka Telegram Messenger, search @cuancommunity. Follow juga Instagram kami @cuancommunity juga. Dan untuk yang belum subscribe ke YouTube channel kami, silahkan buka youtube.com/cuancommunity juga. youtube.com/cuancommunity ya, silahkan di subscribe, silahkan disebarluaskan informasinya atau ilmunya, dan semoga sehat selalu di tengah pandemi corona. Semoga kita semakin profit, semoga bulan depan marketnya semakin bagus. Terima kasih Bapak Ibu yang sudah bergabung, dan kita ketemu lagi minggu depan lah ya. Amin. Kita ketemu lagi minggu depan. Oke? Terima kasih. Dadah.